Selamat pagi, Selamat teman-teman pagi semuanya. yang hadir tempat ini. Nah, kali ini Ritla Surabaya akan mengadakan dengan berbeda gitu ya. Mungkin nanti teman-teman kita nggak akan terlalu gimana-gimana, terlalu resmi-resmi banget gitu. Jadi kita bisa saling mengisi. Nah, di sini kami juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang mau hadir tempat ini, menyempatkan diri, tenaga, dan waktunya. Kami mengucapkan terima kasih. Betul Dan sekali. dengan demikian saya buka. Silakan. Oke, terima kasih Kak Jules atas pembukaan singkatnya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua peserta yang sudah hadir di pagi hari ini. Kami sangat mengapresiasi karena sudah menyempatkan waktunya meskipun saat weekend gini ya, masih mau ikut di acara yang iya betul sekali di acara yang insya Allah bermanfaat ini. Amin. Nah, Amin. di sini pagi hari ini saya ditemani dengan Kak Devi akan Halo. mengajak teman-teman semua di sini apa ya istilahnya ya? Lebih ke sharing gitu Kak Devi ya? Betul, kita di sini sambil belajar. Jadi apa yang Betul. kita tahu Iya, tentang apa tepat aja. sekali. Berarti mindsetnya jangan dipikir ini adalah webinar gitu bukan ya? No 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 no. Ini bukan webinar yang memang webinar sih, tapi bukan yang serius seperti seminar formal seperti itu. No, bukan. Kita di sini lebih ke sharing gitu ya. Betul, lebih Ya, santai Kak betul ya. sekali. Iya, betul sekali, tepat sekali. Nah, seperti kata pepatah yang biasa kita sering dengar ya Kak Devi ya, alangkah baiknya tak kenal maka tak sayang. Maka yuk kita kenalan dulu yuk Kak. Iya. Betul. Nah, di sini dengan saya Kak Helmi dan ditemani dengan partner saya. Kak Devi, Iya, betul sekali. Di sini kami akan mengajak teman-teman semua di sini untuk belajar sharing-sharing mengenai bencana melalui melalui Read Aloud. Wow. Nah, Betul di sekali. Yang sini pastinya seru ya, Kak. betul. Di sini nanti kita akan membahas Pak Kak, apa sih bencana itu? Wah, pasti Macam-macamnya banyak apa? sekali nanti yang Dan bisa kita cara bahas sama-sama. penanggulangannya. Betul sekali. Nah, kayaknya udah pada nggak sabar nih. Mungkin kira-kira kalau kita ngobrol-ngobrol sebentar nih Kak ya. eh, Kalau kita dengar kata bencana itu apa sih yang ada di pikiran kita Kak? Kalau dari Kak Devi sendiri gitu kira-kira apa? Eh, sesuatu yang bikin panik gitu Kak ya. Betul, saya juga setuju itu Kak. Kalau kita udah dengar kata bencana, terus itu pasti yang ada di pikiran kita langsung nggak tahu tuh harus ngapain. Kalut, panik, sudah nggak jelas wes. Pokoknya intinya Takutan juga. Nah, betul sekali, iya setuju. Nah, tapi di sini dengan adanya read aloud yang pastinya membantu menjelaskan sebuah topik dengan cara yang menyenangkan, kita akan belajar tentang bencana yang identik dengan kata-kata menyeramkan atau panik. Itu kita akan coba balut dengan cara yang pastinya menyenangkan. Seperti itu. Iya, betul sekali. Iya. Nah, ini kan temanya tentang bencana nih Kak ya, kayaknya kurang afdol nih kalau kita belum apa ya istilahnya kayak Speaking. nyari ombak dulu. Iya, kita seru-seruan dulu nih Kak. Yuk kita mungkin nyanyi gitu bisa Kak ya kita ya. Kita nyanyi Ah, sambil kita, biar betul lebih kita seru. coba dulu sambil sambil kita nungguin teman-teman yang lain supaya join, kita bisa ya kita isi-isi dulu sambil nyanyi. Mungkin Kak Devi ada lagu yang bisa dicoba dulu? Mungkin kita sampaikan jargonnya dulu, Kak. Oh iya boleh, ya ampun Kak Elmi lupa dong. Terima kasih sudah mengingatkan. Waduh iya, jadi kita aja jargonnya nih teman-teman. Jadi nanti kalau Kak Devi dan Kak Helmi bilang read aloud, semuanya bilang apa Kak? We are proud. Betul sekali, we are proud gitu ya. Coba-coba sekali lagi. Kalau nanti kita semua bilang read aloud, pengen semua nanti jawabnya we are proud. Iya betul sekali. Iya betul. Nah ini nanti coba ya dibuka sebentar aja mikrofonnya. Kita pengen cek nih.
cek ombak dulu apakah semuanya udah pada siap belum nih ya pagi-pagi ini. Atau mungkin jangan-jangan ini masih pada sarapan nih, masih pada ngantuk nih. Kayaknya kalau sarapan jam segini nih gabungan sama sekalian makan siang ya Kak. Kayak anak kos ini. Banyak yang brunch. Yuk semuanya boleh dibuka sebentar ya mikrofonnya ya. Nih Kak Devi sama Kak Almi pengen cek suaranya teman-teman semua nih. Oke, sudah siap semua ya? Kita pengen cek suaranya teman-teman semua yang hadir di acara pagi hari ini. Oke, siap semua? Yuk Kak, kita cek sama-sama. 1, 2, 3. Read aloud. We are proud. Kayaknya masih kurang nih Kak. Enggak. Kayaknya baterainya masih 20% nih. Perlu di-charge lagi. Yuk semangat. Masih pagi lagi masa udah lemes. Ya, Mr. Kak Elmi sama Kak Devi pengen dengar suaranya teman-teman semua di sini yang lebih kencang, lebih semangat. Yuk, bisa ya? Jangan lupa we are proud yang paling kencang. Siap semuanya? Kalau bisa ini tetangga-tetangganya diajak nih boleh nih. Biar makin rame nih. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Read aloud. We are proud. Proud. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Wah, hebat. Kayaknya udah pada siap nih Kak untuk memulai acara hari ini. Tapi sebelum itu, iya supaya lebih seru. Bisa kali Kak ya? Iya betul, nyanyi-nyanyi dulu. Bersama Kak mengikuti lagunya yang diiringi oleh Kak Elmi. Betul, ya boleh. Yuk Kak Devi, kita nyanyi lagu dulu ya. Ini lagunya pakai nada kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, pasti udah pada tahu semua kan ya lagunya ya? Iya. Nah, yuk sekarang kita ganti liriknya. Kita coba pelan-pelan ya. Oh iya Kak Devi mungkin agak deket mungkin ya sama mic-nya. Kayaknya agak tenggelam suaranya. Iya. Nah, betul. Oke, terima kasih. Nah, yuk kita coba dulu ya Kak. Yang pertama. Oh iya nih Kak Helmi coba iringi pakai piano ya supaya agak rame dikit. Nah, yuk kita coba sama-sama ya Kak. 1, 2, 3. Apa macam-macam bencana alam? Apa macam-macam bencana alam? Gempa bumi, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, angin puting beliung dan banjir. Nah, kayak gitu. Oke, bisa ya? Coba sekali lagi. Biar semuanya hafal. Itu sudah ada yang share liriknya tuh. Di-share sama Kak Jules. Yuk semuanya boleh ya ikut nyanyi ya. Kita ulang dari awal. Masih pelan-pelan dulu. Yuk Kak Devi ya. Siap? 1, 2, 3. Apa Macam-macam bencana alam. Apa Macam-macam bencana alam. gempa bumi, Tanah longsor, tsunami, gunung meletus, angin puting beliung dan banjir. Mantep. Golden ticket semuanya. Kalau aku sih yes. Wah, mantap. Nah, tapi iya ini cocok banget nih karena hari ini temanya bencana. Kak Almi juga nggak mau kalah nih Kak. Boleh ya Kak? Kalau saya juga menyumbang lagu. Apa ini Kak? Boleh ya? Wah, kayaknya udah nggak sabar nih. Yuk, ini Kak Elmi pengen coba nyanyikan lagu yang berjudul Kenali Bahayanya, Kurangi Resikonya. Nah, jadi ini adalah jingle dari BNPB untuk salah satu cara mereka menghimbau masyarakat kita agar lebih aware akan adanya bencana alam yang itu sebenarnya bisa kita kenali bahayanya dan juga kurangi resikonya. Iya betul sekali Kak Devi. Yuk semuanya tuh sudah dipin juga liriknya. Yang mau ikut nyanyi boleh ya. Kak Almi coba semoga semuanya terhibur. Nah ntar Kak Helmi coba. Oke. Hey Indonesia, siapkan diri kita. Saatnya menerapkan budaya sadar bencana. Mulai dari diri, keluarga dan komunitas.
risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, dengan mitigasi tanggap evakuasi. Kita sadar bencana, kita siap untuk selamat, kita tangguh hadapi bencana. Wah, hebat, keren. Mungkin coba sekali lagi ya, semuanya mungkin ada yang baru tahu nih. Nanti karena kan sudah barusan dengar tuh sekali, at least semuanya sudah tahu lagunya ya. Iya boleh, yang lainnya ikut nyanyi ya. Kita coba sama-sama sambil biar semuanya makin semangat nih. Coba sih kayaknya bisa nih ditinggiin. Nah, yuk semuanya siap ya. 1, 2, 3, go. Hey Indonesia, siapkan diri kita. Saatnya menerapkan budaya sadar bencana. Mulai dari diri, keluarga dan komunitas. Refnya, kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, dengan mitigasi tanpa evakuasi. Kita sadar bencana, kita siap untuk selamat, kita tangguh hadapi bencana. Sekali lagi ya dari awal. Hey Indonesia, siapkan diri kita. Saatnya menerapkan budaya sadar bencana. Mulai dari diri, keluarga dan komunitas. Refnya siap. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, dengan mitigasi tanggap evakuasi. Kita sadar bencana, kita siap untuk selamat, kita tangguh hadapi bencana. Yeay, thank you. Terima kasih semuanya sudah ikut nyanyi-nyanyi bersama pagi hari ini. Nah, gimana? Udah pada semangat semua nih belum? Sudah ya? Kelihatannya semangat semua, Kak. Iya betul, kayaknya udah pada siap nih Kak. Iya. Ya udah pada siap semua nih. Iya. Nah, karena semuanya udah pada siap, mungkin bisa ya seperti dengan semangat hari ini kita mulai kegiatan hari ini. Nah, yang pertama nih, karena ini adalah kolaborasi yang unik nih antara tema bencana dengan Read Aloud. Karena ini kan kalau kita pikir-pikir ya Kak ya, bencana yang cenderung identik dengan seram, dengan Read Aloud yang identik dengan menyenangkan. Kita coba mix jadi satu. Apakah bisa ya kira-kira ya? Nah, gitu seperti itu. Nah, ini hari ini kita akan coba mulai dengan kegiatan Read Aloud. Seperti itu ya, Kak? Betul. Baik. Oke. Kira-kira siapa nih, Kak, yang akan membacakan nyaring hari ini? Nah, kali ini yang membacakan nyaring ada dua orang, Kak. Saya sendiri, Kak Devi, dan teman saya, Kak Novi. Sudah hadir mungkin Kak Novi. Hai Kak Novi. Halo Kak Novi, good morning, selamat pagi. Pagi. Wah, lagi di mana nih Kak Novi nih? Kok kayaknya lagi jalan-jalan ya? Enggak, Jambi ada rapat kecamatan gitu Kak, tapi enggak apa-apa. Waduh, iya nggak apa-apa. Bisa ya Kak ya? Siap, Oke, wah udah pada sibuk semua nih teman-teman. Tapi masih menyempatkan. Terima kasih Kak Novi sudah menyempatkan Sama-sama, waktunya. boleh, Iya. senang hati. Yuk langsung saja ya, kayaknya udah pada nggak sabar nih untuk mendengarkan cerita yang akan dibacakan nyaring oleh kedua partner saya, Kak Devi dan juga Kak Novi. Silahkan Kak.
Oke, oke, Sobat Ritelut, kali ini saya Kak Devi akan membacakan nyaring dengan judul, mungkin bisa ditampilkan di layar ya, bisa share screen. Oke, ini ada kaitannya apa ya antara bencana dengan read aloud ya? Nah di Sudah sini kelihatan kah, Kak? sudah Kak? Masih Windows Explorer, Kak. Mungkin coba di Iya. share screen ulang. Iya, share ulang. Iya, betul. Ya, masih belum tampak. Nah, di sini Kak Devi akan mencoba dengan membacakan nyaring terkait bencana. Seperti apa sih bencana itu, macam-macamnya apa, nanti akan kita ulas selanjutnya. Nah, di sini Kak Devi akan membacakan nyaring dengan judul Smong, si Raksasa Laut. Karya Maya Lestari dan Gilang Ayobi Hartanto. Penerbit BIP, Buana Ilmu Populer. Wah, ada kejadian apa ya kira-kira? Dan seperti apa ceritanya? Yuk disimak. Next, Kak. Sore itu, Banta dan teman-teman lelah sehabis bermain. Banta memainkan serulingnya hingga mereka terkantuk-kantuk. Tiba-tiba bumi terasa berguncang. Gempa. Air tiba-tiba surut. Naga Smong bangun. Tsunami akan datang. Cepat naik ke bukit, cari tempat yang tinggi. Ekor sang naga raksasa sudah tampak. Lari lebih cepat. Penduduk sekarang sudah merasa aman. Di lautan, tampak Smong terus bergerak. Lihat, itu elang besar, Raja Angkasa. Elang besar berkata bahwa naga Smong harus ditenangkan. Suara seruling akan membuat Smong tenang dan tertidur, kata Banta. Banta naik ke atas tubuh elang. Ayo elang, bawa aku mendekati Smong. Wah, Ketika mendekati Smong, apa yang terjadi ya? Yuk, dilanjutkan ceritanya oleh Kak Novi. Silakan Kak Novi. terima kasih Kak Devi. Wah, lihat mau mendekat dan Banta pun mendekat. Gelombang semakin ganas. Mengibas-ngibas. Gelombang besar menerjang pantai. Biur. Banta menyaksikan desanya hancur berantakan. Ayo, lebih dekat lagi, elang. Naga laut harus cepat-cepat ditenangkan. Banta pun melantunkan musik yang merdu. Menggunakan alat musik apa ya? Seruling. Wah, lihat. Smong mulai memperhatikan dengan matanya tuh, lihat tuh. Sang naga pun berputar untuk melihat Banta dan elang lebih jelas. Lalu, naga Smong mulai tenang.
Gelombang besar perlahan hilang. Elang besar berkata, "Kita harus tetap berhati-hati ya. Kelak bumi bisa berguncang lagi." Banta pun menemui penduduk desa yang sudah menanti-nanti kabarnya. Banta pun berkata, "Sekarang naga Smong telah kembali ke sarang, bersiap tidur dalam waktu yang panjang. Suatu saat Smong dapat bangun kembali. Saat itu terjadi, segeralah pergi ke tempat tinggi untuk menyelamatkan kepada penduduk desa." Nah, sekarang saatnya kita mencari tempat yang lebih aman. Kita bangun kembali kampung kita yang indah dan damai. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Novi, Kak Devi sudah membacakan nyaring untuk kita semua. Wah, seru sekali ya Kak ceritanya. Betul. Iya, betul Bencana sekali. bisa tidak menjadi panik, tidak membuat panik ketika kita membacakan nyaring, Kak. Ketika kita Betul sekali, setuju. Setuju Iya. sekali Kak. Iya, dan ternyata tadi dengan hanya dengan kegiatan sesimpel membaca nyaring, kita bisa gimana ya, dapat edukasi yang penting gitu loh Kak tentang bencana itu tadi. Iya, betul Meskipun sekali. hanya seperti simple gitu, Kak ya, tapi Iya betul, sebenarnya dan nggak ada 10 menit tadi membacakannya. Sebentar sekali, tapi ilmu yang didapat sangat banyak sekali. Manfaatnya sungguh banyak. Betul sekali, pasti semua setuju nih di sini dengan adanya read aloud bisa membungkus tema yang cenderung identik dengan seram atau mungkin tidak menarik bahkan ya diketahui oleh banyak orang, untuk dipelajari oleh banyak orang. Tapi dengan bantuan read aloud bisa nih untuk membantu teman-teman semua atau juga mengedukasi anak-anak tentang pentingnya bencana gitu. Betul sekali. Nah, tapi nih Kak, tadi kan kita sudah baca cerita nih. Mungkin bisa kali Kak ya kalau kita nyanyi lagi lagu sebelum apa? Bukan sebelum sih, harusnya tadi sebelum ya. Lagu read aloud, lagu bukan jinglenya tapi The More We Read Together. Gitu gimana Kak? yuk biar tambah semangat ya, Kak ya. Tadi kan sudah Boleh, bisa sambil kita gerakkannya gini ya Kak. Nah, Oke. betul sekali, angkat kedua tangannya, terus kita gerakkan seperti kita membuka halaman buku. Nah, betul sekali. Nah, oke, nanti semuanya boleh ya kalau mau open kamera sambil gerakannya seperti ini, kita nyanyi The More We Read Together. Yang hafal boleh ikut nyanyi, yang belum it's okay, bisa nanti sambil gerakan. Kalau bukunya kecil gini, kalau bukunya kecil, buku. Kalau bukunya besar, buku. Waduh, lumayan ya. Yuk kita boleh sambil nyanyi ya. Siap semuanya? Oh bentar, biar kelihatan live. Nah, ada pianonya. Siap semuanya? 1, 2, 3. The more we read together, together, together. The more we read together, the happier we'll be. Sekali lagi. The more we read together, together, together. The more we read together, the happier we'll be. 'Cause your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we read together, the happier we'll be. Oke, thank you everyone. Wah, mantep nih, kayaknya udah pada mulai tertarik nih ya. Bagi teman-teman yang masih baru mengetahui read aloud, kayaknya udah mulai tertarik nih dengan apa sih read aloud. Boleh nih Kak ya, kalau ada yang tertarik join ke read aloud itu boleh, bisa Kak ya? Boleh, karena read aloud itu cabangnya juga ada yang di Surabaya juga, Kak. Jadi I see. Jadi di Surabaya juga sudah ada ya Kak read aloud khusus daerah Surabaya, betul. Tapi kalau seandainya lagi nggak di daerah Surabaya nih Kak, bisa nggak ya kira-kira untuk join juga read aloud? Apakah cuma di Surabaya read aloud ini? bisa, apalagi di webinar ini kan juga sudah di-share tuh linknya.
Betul. Jadi di tiap-tiap wilayah, tiap-tiap daerah itu sudah ada ya Kak ya. Read Ya, Aloud sudah Jogja, ada. Read Aloud Dan di Surabaya Jakarta. sudah ada. Itu Di malah ada yang nanya Lamongan tuh Kak. ada. Oh Lamongan ada, se-Indonesia ada berarti Kak ya? Se-Indonesia ada cabang-cabangnya. I see, wah keren sekali nih. Bisa nih nanti yang mau tahu lebih lanjut, bisa mempelajari lebih lanjut ya tentang Read Aloud di daerah masing-masing gitu ya. Oke, yang Ada pastinya seru nih. 73 ada Betul 73 sekali. komunitas, Kak. Oh, totalnya Cabangnya. sudah ada 73. Wah, kalau boleh tahu nih Kak, Read Aloud ini kegiatannya apakah cuma membaca aja nih Kak? Oh tidak Kak, kegiatannya Apa aja ya? macam-macam. Iya, macam-macam. Jadi kita juga kegiatannya ada di panti asuhan dan juga datang-datang ke sekolah-sekolah seperti PAUD, seperti itu. Sekolah Oh, maksudnya seperti TK kayak gitu. Dan kita juga datang ke tempat-tempat yang seperti kayak tempat pemulung. Itu sedang menjadi kegiatan kami, programnya kami seperti itu. Jadi oke. kegiatan Jadi nggak cuma melulu baca gitu ya Kak ya? Iya, betul. Jadi kita Wah, juga ajak adik-adik itu untuk bernyanyi, seperti bagaimana caranya kita mengemas kegiatan Read Aloud ini dengan cara I see. tetap edukasi. Betul sekali, pasti seru dong kalau gitu dengan apa cara yang semenyenangkan itu, pasti tema yang digandeng oleh Read Aloud ini pasti akan lebih mudah dipahami, lebih mudah masuk kepada setiap pendengarnya. Nah, gitu ya. Nanti boleh yang mau cari-cari tahu lebih detail bisa mencari Read Aloud di daerah masing-masing seperti itu. Nah, terus ngomong-ngomong tentang, waduh, Kak Devi mana nih? Kenapa jadi patung? Nah, ngomong-ngomong tentang tentang bencana nih, Kak. Tadi kan ceritanya tentang bencana nih. Kayaknya ya, Kak, kalau kita kalau kita yang diskusi mengenai bencana, kayaknya kita bukan orang yang tepat deh Kak. Daripada nanti kita nyebar hoax kan ya, kita bukan orang yang kompeten, malah nanti ngobrol-ngobrolnya ngalor ngidul nggak karuan, bahas yang nggak. Mungkin bisa Kak ya, kita undang teman kita nih. Iya, kira-kira siapa nih Kak yang bisa kita undang nih Kak? Betul. Nah, ini sudah ada nih di pin. Di sini kita ditemani dengan namanya Kak Nanda Julistia. Halo Kak Nanda, good morning. Morning Kak Helmi, morning Kak Devi, morning Halo Kak teman-teman. Kak Nanda, gimana nih kabarnya Kak Nanda? Baik? Luar biasa. Luar biasa, Nih oke. kalian tadi bawainnya suaranya merdu kalau katanya. Waduh, jangan gitu dong. teman-teman. Nanti kepala saya tidak cukup di layar. Terlalu besar. Terima kasih. Nah, Kak Nanda nanya-nanya sebentar nih Kak ya. Kalau boleh tahu, Kak Nanda ini asalnya dari mana sih? Apakah juga dari Surabaya? Ya, dari Jakarta. Oh, Cuman dari saya saat Jakarta. ini lagi diminta Surabaya untuk bantuin Surabaya. Kok jadi medok gini ya? Gak apa-apa Kak. Supaya kita semuanya di sini kental logat Surabaya nih ono rek. Surabaya. Waduh, mantap. Ayo rawon diputar rawon nih. Tahlilan we. Surabaya disapa dong Kak Nanda. Waduh. Anak-anak Surabayanya disapa Kak Nanda. Halo Iya. arek-arek Surabaya. Gimana Waduh. caranya Pak arek-arek? Ya Pak, betul gitu apa Kak. kabarnya gitu. Halo rek, ya apa kabare gitu coba. Halo Rek, Kabarnya apa? Ya apa kabare gitu coba. Halo Rek, yopo kabare? Waduh, mantap. Thank you Kak sudah menyapa. Bagus, mantap kabare wis apik kabeh iki rupane wong-wong iki dek kene iki. Nah, Kak Nanda, ini kan Kak Nanda kami ajak sharing-sharing di sini karena kami rasa Kak Nanda adalah orang yang lebih kompeten mengenai penanggulangan bencana nih. Namun penasaran juga nih, apakah Kak Nanda juga sudah tahu? Apakah juga Kak Nanda merupakan pegiat dari Read Aloud kah? Saya pegiat Read Aloud atau enggak? Saya kebetulan bergiat di Read Aloud baru sih Kak. Baru dari tahun 2008, sekitar 14 tahun. Jadi ya Waduh, bukan baru dong itu dong namanya dong. kebetulan saya bergiat di Read Aloud dari tahun 2008, bergiat di bencana dari tahun 2004. Oh, berarti duluan bencana gitu ya? Iya, waktu Jadi, Aceh, tsunami Aceh. oh, iya. Sebenarnya dari mulai sebenarnya sebelum tsunami Aceh, waktu banjir Jakarta saya udah terlibat, tapi yang benar-benar besar itu waktu tsunami Aceh 2004.
I see. Berarti pas banget nih Kak Nanda ini karena juga merupakan pegiat senior read aloud. Waduh. Dan Ya, juga ini cerita Semong ini nih ada backgroundnya nih Kak. Gara-gara gimana tuh Kak cerita kalau boleh Semong, tahu? Boleh kita sharing-sharing nih. Gimana gara-gara tuh cerita backgroundnya? Semong ini, satu pulau namanya Simelu di Aceh, yang jumlah orangnya tuh puluhan atau ratusan ribu di sana. Waktu tsunami, karena mereka tahu cerita Semong, itu korbannya tuh hanya 6 apa 7 orang. Padahal di Aceh sendiri korbannya tuh sampai 200 ribu. Oh, yang bencana tsunami kapan Iya, hari itu Kak? iya, 2004 itu kalau makanya nggak salah. cerita Semong ini menyelamatkan banyak jiwa sebenarnya. Kok Dan bisa gitu kalau ya Kak? ini kita bisa di tiap daerah ada cerita tentang bencana yang sesuai dengan karakter daerahnya, mungkin bisa nyelamatin banyak jiwa juga. I see. Jadi bisa mengedukasi meskipun dengan cerita sependek itu tadi Kak ya? Iya, Betul gampang sekali. lagi ya, asik lagi ya, nggak Iya perlu betul kayak berat sekali. banget ya. Dan kalau kita perhatikan nih Kak ya, tadi kan ceritanya berrima tuh. Mungkin bisa Iya. kali ya, kita lihat ceritanya. Tadi tuh ada kalimat tuh di dalam bukunya itu yang gempa tiba-tiba air laut surut. Nah, Itu kan Coba sebenarnya yang mana tuh? tanda-tanda Kita kita bisa share screen kenali. mungkin. Nagasaki bangun. Iya, itu kan tandanya kalau kembali ke lagunya tadi Kak Helmi, kenali bahayanya, kurangi resikonya, itu kan kenali bahayanya. Gempa, air laut surut. Betul. Terus apa yang iya, perlu iya. dilakukan? Lari ke tempat tinggi. Tinggi untuk Itu menyelamatkan. kenali bahayanya, kurangi resikonya. Oh iya betul juga ya. Masih ada sambungannya ternyata dari cerita dan lagu tadi. Iya. Mind blown. Iya. Nah, masalahnya sekarang arek-arek Surabaya kenal nggak bahaya yang ada di tempatnya dia? Nah, ini nih jadi pertanyaan nih, apakah semuanya sudah aware nih dengan bencana yang beresiko terjadi di kota Surabaya nih. Namun kira-kira apa aja ya Kak ya? Kira-kira yang beresiko terjadi di sekitaran Surabaya ini? Ya, mungkin Ya. sobat tertarik juga tahu ya Kak ya, bisa menulis di kolom chat ya. Iya, sebelum kita ngobrol apa, tapi kan kita harus tahu dulu bencana itu apa sih? Betul juga. Sebelum kita Daripada kita ngobrol jauh-jauh. tentang, Iya betul. Karena dulu. Iya, ada yang tahu nggak itu bencana apa? Sekarang saya ingin tanya di Kak Helmi sama Kak Devi. Oke, waduh, kenapa kita dikasih kuis nih? Bencana itu apa sih? Yuk, jangan salah ya jawabnya, supaya tidak malu. Bencana itu apa sih Kak Helmi atau Kak Devi? Bencana. Kalau dari Kak Devi? Bencana itu sesuatu yang bikin panik karena kaget. Kita harus ngapain nih gitu? Harus kemana? Oke. Kalau Kak Helmi gimana? Kalau dari lihat bantuan teman-teman juga ini ya dari chat ini, bencana adalah apa ya? Mungkin kalau kasih definisi saya nggak bisa, tapi kalau kasih contoh gitu mungkin kayak banjir, gunung yang meletus itu bencana gitu kan ya? Betul nggak sih? Kok saya takut ya insecure salah. Gimana Kak, jawaban yang betul gimana nih? Sekarang saya mau tanya, tadi katanya kan ada Oke. gunung ya. Iya. Gunung berapi itu bencana bukan Kak Helmi? Gunung berapi bencana dong. Namanya aja Kak gunung Devi gimana Kak berapi. Devi? Gunung berapi itu bencana bukan? Berapi. Kalau Bencana enggak ada yang jawab. Hah? Bencana lah, gunung berapi. Kan menyeramkan Kalau- itu. Oh iya, tapi kalau gunung berapinya nggak meletus gimana? Nggak Oh bencana bener juga sih ya. Bener juga ya. Iya juga sih kalau gunung berapi kan lebih ke bendanya ya. Kalau gunung Iya. meletus baru gunung yang meletus. Nah, itu baru bencana itu. Jadi kalau gunung berapi bencana bukan? Gunung berapi bukan dong. Oh, iya. Gunung Iya. berapi adalah Bendanya. bendanya. Baru gunung meletus itu bencana gitu ya. Oke, sekarang gunung meletus bencana nggak? Bencana dong. Oke. Iya, Kemarin karena tadi kalau kan nggak salah Kak di Jogja itu berapa hari yang lalu gunung Merapi meletus lagi kan? iya betul. Ada korban nggak? Nggak ada tuh. Iya. Nggak ada korban nggak ya? kan Kayak karena nggak udah ada deh. siap kan? Itu bencana bukan? Waduh. Kok bingung ya saya ya? Kenapa? Gunung Merapinya Kenapa saya meletus yang tapi nggak ada di-prank ini? korbannya. Dia bencana bukan? Kalau nggak ada korban, Bencana nggak kayaknya sih? dari chat ini kayaknya bukan deh Kak.
Saya ikut chat aja deh. jadi kalau gunungnya meletus tapi nggak ada korban, dia nggak disebut bencana. I Dia cuma see. sebuah kejadian. Dia disebut bencana kalau ada korban atau ada kerugian, baru disebut Ya. bencana. Nah, Oh yang kita gitu. perlu lakukan di bencana ini adalah bagaimana caranya supaya nggak ada korban, nggak ada kerugian. Nah, ini ada Oh pertanyaan iya dari iya iya Kak iya. Vini, Kak Alsia. Kalau alam yang Hmm. jadi korban, Kak, kalau kejadian bencana ini, yang disebut bencana kan kalau ada korban, kalau nggak ada kan Betul. kejadian aja. Nah, sebenarnya kejadian alam ini kan caranya alam untuk menyeimbangkan dirinya. Jadi nggak bisa disebut alam sebagai korban kan? Oh, berarti emang itu Emang fenomena naturalnya alam seperti untuk itu ya. menyeimbangkan dirinya. Hukumnya emang seperti itu selama tidak ada Hukum kerugian. alamnya seperti itu. Betul. Selama Baru tidak ada disebut kerugian nyawa atau bencana. material, barulah itu disebut bencana. Kalau hanya Iya. terjadi katakan contoh, ya kalau terjadi hanya contohnya gunung meletus, itu kita sebut sebagai fenomena alam, Fenomena betul? alam, karena itu cara alam untuk Iya, iya, iya. menyeimbangkan dirinya. Waduh, saya yang teredukasi nih. Semoga Tapi teman-teman kalau semua di sini juga fenomena ikut alam teredukasi itu ya. sampai bikin manusia korban atau yang dibangun manusia hancur dan mengganggu hidupnya manusia, Nah, itu baru kita sebut bencana. Karena bencana itu kan sebenarnya buat manusianya kan. Oh ya betul juga sih. Kalau alam yang jadi korbannya, apakah benar itu korban? Itu kan bisa-bisa emang caranya alam seperti itu untuk Nah, berapa ya? itu dia. Eksistensinya memang seperti itu, betul betul betul. Waduh, besok saya ini Kak, kalau ada ujian IPS saya dapat 100 nih. Thanks to Kak Nanda. Dapat Bukan ilmu baru 110 nih. ya. Iya, jangan dong. Pokoknya dapat bagus lah, paling tidak naik nilai saya. Seperti itu. Nah, seperti itu yang disebut bencana. Nah, yang kita perlu lakukan itu kan adalah bencananya atau yang kita pikirkan dampaknya. Jadi kalau makanya tadi ada kenali bahayanya, fenomena alam itu kita sebut sebagai bahayanya ya. Oke. Tapi yang kita perlu lakukan adalah kurangi resikonya. Resiko buat siapa? Buat kita. Oh, jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan ya, kalaupun tidak bisa dengan penuh, dengan maksimal mengurangi menghindari fenomena alam tadi, at least kita bisa mengurangi seperti itu ya. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi gini, kalau ngomong bencana ini kan bencana tuh ada 3 kalau kita kelompokkan menurut penyebabnya. Oh, ada 3. Yang pertama apa aja tuh? Yang pertama bencana alam. Oke, bencana Gunung alam. meletus tuh kan bencana alam. Terus gempa bencana alam. Itu kan memang nggak bisa kita cegah ya. Betul, ya setuju. Ya. Penyebab yang kedua adalah manusia. Oke, mungkin kayak banjir itu termasuk kah? Banjir bisa. Jadi kan alam itu hujan, tapi betul. Manusia mungkin membuat badan-badan air tersumbat. Betul. Jadi tapi ada campur itu tangan akhirnya manusia. bukan bencana manusia, itu kombinasi namanya yang ketiga. Kombinasi bencana alam manusia. Kalau manusia itu lebih ke sosial. Jadi misalnya konflik, ada konflik sosial antar manusia. Nah, itu bencana manusia tuh. Kebakaran. Lalu berikutnya kebakaran tuh bencana manusia juga itu. Ya? Manusia. Kenapa? Betul. Yang memantik api itu kebanyakan manusia kan, kayak listrik karena ini. Nah, itu manusia. Nah, ada yang ketiga kombinasi. Alam dan manusia. Jadi ada yang full alam, ada yang full manusia, ada juga yang kombinasi dari keduanya. Iya. Kalau yang kombinasi dari keduanya itu kalau boleh tahu apa aja Kak ya contohnya? Banjir. Banjir itu tadi. Kayak banjir tadi tuh. Kan kalau musim hujan, dia udah wajar dong hujan. Betul. Banyaknya ya tergantung dari atasnya gimana. Nah, kalau badan airnya lancar, kira-kira gimana tuh? Lancar kan? Iya, pasti nggak banjir dong. Tapi ketika kita membuat badan air itu tersumbat, mungkin buang sampah sembarangan, dikecilin badan airnya, dia jadi bencana banjir. Disebut banjir kan? Nah, disebut bencana ketika ada rumah di pinggir kali itu tersapu jadi korban, kesapu sama banjir, ada orang hanyut, nah itu jadi bencana. Iya.
Wah, berarti bisa dikategorikan menjadi 3 itu tadi ya. Yang pertama, iya betul sekali Kak Devi. Yang pertama adalah memang alami terjadi dari alam sendiri. Yang kedua, memang karena penyebab manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, kolaborasi keduanya. Seperti Iya. itu. Kolaborasi. Nah, kalau Iya. yang alam kita mungkin memang perlu adaptasi. Betul. Jadi kita kurangin, misalnya kita tahu bahwa gunung berapi gampang meletus, kurangin misalnya kita jangan terlalu dekat dengan gunung. Kalaupun tinggalnya dekat dengan gunung, kenalin tuh tanda-tanda kalau gunung mau meletus. Jadi kita bisa At least kita bisa prepare gitu ya sebelum prepare. hal Tapi kalau tidak yang akan karena terjadi. kita, Hah? karena manusia, itu kan bisa dicegah sama manusia. Selama manusianya mau melakukan pencegahan. Nah itu pertanyaannya, selama mau atau enggak tuh manusianya tuh. Gitu loh, Kak. Iya. Lalu Nah. apa lagi nih Kak kira-kira? Nah, kembali lagi tadi nih, kan kita ngomong Arek Surabaya. Oh iya betul, setuju. Tahu nggak Arek Surabaya kenal ancaman di daerahnya? Wah, ini apa? pertanyaannya nih. Nah, Ngerti kabeh ini kira? saya akan ngomong bukan buat Arek Surabaya, tapi untuk Oke. semuanya. Jadi di oke. kita punya namanya Indeks Risiko Bencana Indonesia. Indeks kalau resiko Google- bencana Indonesia. Oke. Kalau kita buka Google aja, masukin aja kata kuncinya IRBI. IRBI, BI. Indeks Resiko Bencana Indonesia. Oke. Cari, nanti keluar tuh. Nah, nanti di IRBI itu pilih aja kotaknya mana. Misalnya yang Arek Surabaya, cari Surabaya. Langsung kelihatan tuh bencananya apa saja. Kalau jadi Arek- sudah ada kalau listnya orang- semua gitu ya Kak ya? Lengkap. Orang Jakarta bisa tahu Jakarta apa aja. Minimal kenal dulu kan. Oke, iya kayak kenali lagu tadi dulu betul ya. bahayanya. Kenali bahayanya, Nah, baru. Iya. kalau di Surabaya sendiri Hmm? tuh data yang saya baca di IRBI itu ada 6. Wah, lumayan banyak tuh. Banyak. Apa aja tuh Kak? 6. Apa saja tuh Kak? Jadi yang pertama itu banjir. Benar nggak area Surabaya itu Jakarta Kayaknya Surabaya memang benar banjir? nih. Iya, Surabaya betul. Jempol semua nih. Lanjut Yang kedua terus. itu gempa. Aduh, gempa. Oke, banjir Yang terus ketiga gempa. itu kebakaran. Kebakaran. Oh, termasuk Yang juga keempat kebakaran ya. itu tanah longsor. Oke, tanah longsor. Yang kelima itu kekeringan. Ya, panas memang Surabaya. Yang keenam itu cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu Itu bisa kayak jadi nanti ada hujan angin badai puting gitu. beliung Oh, iya. dan macam-macam. Nah, Betul. ada 6. Nah, dari 6 itu, gara-gara 6 itu, Hmm? makanya dibilang indeks resiko bencana di Surabaya itu tinggi. Ini Wah, termasuk area tinggi ya? Surabaya, area Surabaya perlu aware nih. Wah, sudah bukan perlu lagi nih, wajib nih kalau kayak gini. Bahwa nih. daerah Anda, Waduh. ini resiko bencananya tinggi. Nah, jadi Wah, prepare. Salah satu Udah prepare seharusnya itu tahu ya nih. kenalin betul. Seperti lagu tadi ya Kak ya, kenali bahayanya. bahayanya, Kalau sudah kenal, Jalanin baru kita resikonya. lanjut. Iya, baru tentukan resikonya. Nah, Nah, betul, sekarang betul, bahayanya betul. udah kenal. Gimana ngurangi Hah? resikonya? Nah ya kira-kira karena ini teh karena kayak yang tadi sama Kak Davi kita awal bicara kalau sudah bencana terjadi nih sudah ada fenomena alam katakan banjir gitu ya karena pasti yang ada di pikiran kita tuh panik nih Kak itu kayak Iya. sudah wajar gitu loh kayak selalu panik itu tapi apakah itu langkah yang tepat gitu loh apakah mungkin ada yang seharusnya kita lakukan? Oke, kan kita bilang tadi ada bencana karena alam, manusia, Ya. sama kombinasi. Kalau Ya, yang betul. alam kan emang nggak bisa dicegah ya. Nah, Setuju. yang kita bisa lakukan kita adaptasi dengan kondisinya. Misalnya memang kejadian ternyata tempat kita banjir juga. Ya, yang paling pertama sih kalau di kesiapsiagaan kalau ada bencana apapun bencananya, kita perlu tahu jalur evakuasi. Jadi kalau kita banjir, kita evakuasinya kemana? Terus kita tahu titik amannya ada di mana. Jadi sekarang Berarti kita teman-teman di harus- Surabaya yang punya rumah, yang mungkin daerahnya banjir, tahu nggak kalau misalnya banjir evakuasinya harusnya kemana? Oh gitu. Berarti kita harus tahu sekitar kita gitu ya. Kita harus paham Ya, lingkungan kita. paling Iya, iya, gampang iya. sekarang buka aja Google Map.
Oh betul ya kan semuanya sudah bisa diakses nih dari HP. Nah, Sudah nggak ada itu alasan lah. kalau gempa, jadi gini, sebenarnya kan Aha. kejadian alam ini kan yang dipikirkan bukan kejadiannya, tapi dampaknya, itu yang disebut Ya resiko. betul. Betul betul. Jadi kayak gempa. Sekarang kalau sadar daerah kita gempa, gimana? Apa sih bahayanya dari gempa? Bahaya dari gempa itu kan runtuhan dari atas Iya ya, betul. runtuhan dari Bangunan-bangunan atas, itu. atau tiba-tiba lemari kita jatuh, Iya atau jatuh lemari kita. pohon-pohon. Nah, mungkin cara yang perlu kita lakukan misalnya gini. Gimana caranya misalnya menjaga lemarinya nggak jatuh? Apa agak kita bikin pakuin ke dinding? Ya betul. Kalaupun kita Bisa naruh barang-barang yang bahaya, jangan taruh di di atas, taruhnya atas, di taruh di bawah. bawah. Betul. Jadi kalau dia jatuh. Terus kalau lihat rumah kita strukturnya gimana, kalaupun kita nggak terlalu nggak bisa menyandarkan pada struktur, setidaknya kita juga tahu ada meja di sini gimana ya. Jadi kalau ada runtuhan dari atas kita bisa Kita tertolong. sudah siap. Iya Terus betul, kalau betul, kebakaran misalnya, kebakaran itu kan bisa aja dicegah. betul. Ya, nah misalnya dicegahnya gini, karena listrik, ya listriknya dijaga. Atau Oke. Karena kompor. Nah, Betul, ini yang itu banyak sering yang itu. terjadi, ini yang suka orang salah kaprah adalah Heeh. kebakaran selalu kalau tiba-tiba ada api, dilawannya pakai air. Oh, Yes. memang Memang pakai apa nih Kak harusnya? Kok saya juga mikirnya pakai air ya? Orang tuh kan taunya kalau apinya masih kecil dilawan pakai air nggak masalah. Kalau apinya udah agak gede, Heeh. dilawan pakai air, dia bukannya padam, Makin tapi besar. malah membesar. Oh iya? Saya baru tahu Iya. dong. Harusnya Apalagi gimana kalau dong? kebakarannya itu gara-gara bensin. Bensin sama air kan nggak nyatu. Oh, makin nyebar gitu Kak makanya ya? mungkin saya akan sarankan di rumah Hmm. punya anduk atau parung goni yang dibasahin. Jadi kalau ada api atau apa, ditutupin tuh pakai karung atau pakai anduk basah. Dibanding seperti itu. disiram pakai air. Oh, jadi itu akan sangat lebih efisien untuk memadamkan apinya daripada disiram Dibanding dengan kita air. siram pakai air. Oh, gitu. Ya. Saya Nah, baru kayak tahu. gini kan. Iya. Wah, IPS saya naik lagi nih. Jadi kenali dulu tuh bahayanya. Jadi begitu udah kenali bahayanya, kalau Betul. bahaya ini ngadepinnya gimana? Oh, jadi langkah pertama yang harus kita ketahui adalah kenali dulu bahayanya. Kita harus kenali dulu, barulah kita kurangi resikonya. Kurangi resikonya, cegah. Tapi kalau nggak bisa cegah juga, ya kita mau nggak mau evakuasi. Nah, kalau mau evakuasi, nah ini yang saya akan bilang ke teman-teman. Ya. Kalau biasanya di Jepang itu, kalau evakuasi itu kita siapin satu tas. Jadi karena itu harus cepat, tas itu aja yang diambil. Nah, salah satu isi tas yang paling penting. Salah satu isi tas yang paling penting adalah dokumen-dokumen penting. Oh iya, betul sekali. Nggak kepikiran dong. Saya tadi mikirnya makanan, terus baju. Ya, makanan, baju, minimal untuk beberapa hari ya. Betul. Tapi sekarang gini, saya bilang, kebayang nggak kalau misalnya kita bencana, dokumen kita hilang? Ya pasti sih, iya betul juga sih. Ngurusnya juga panjang nanti. Ngurusnya juga repot ya. Betul. Udah gitu tempat ngurusnya belum tentu pas mau ngurus, tempat ngurusnya juga kena bencana. Nah, itu juga panjang lagi. Wah iya betul. Jadi dokumen penting itu jadi prioritas gitu Kak ya? Prioritas. Nah, paling gampang apa sekarang? Teman-teman punya handphone kan? Ya. Dokumennya difotoin aja, dibikin digital. Oh, digitalize ya semua dokumen-dokumennya. Iya betul juga sih. Digital. Jadi KTP-nya ada yang digital, KK-nya ada yang digital, sertifikat, apapun dokumen penting kita punya dibikin digital. Buku nikah. Ya ampun. Buku nikah. Terus nanti juga penyimpanannya kalau bentuk yang hard copy-nya diplastikin. Iya. Jadi at least kalau kena air, iya betul. Kalau kena air, kena apa dia aman. Dan dimasukkan ke dalam tas darurat itu tadi. Kalau kita lihat contoh dari orang Jepang tadi. Iya. Coba nih ya sekarang saya tanya, kalau gempa di Indonesia orang biasanya ngapain? Lari pasti. Lari Pasti. Padahal kalau kita lihat yang di Jepang, mereka larinya ke kolong meja.
Oh, itu sudah lari otomatis keluar. itu ya. Heeh. Larinya ada Padahal kalau kita tujuan. lari, lagi gempanya kencang, boro-boro lari, jatuhnya kita kebanting mulu. Betul juga sih, nggak bisa lari ya karena kan. Saya udah pernah beberapa pengalaman daerah bencana yang ini begitu ini, kalau coba lari malah kita mental. Oh ya justru Terus yang harusnya. kedua, Ah, kadang-kadang gempanya sebenarnya cuman nggak apa-apa. Ini hmm? berapa kejadian di gedung bertingkat, ketika mereka turun lewat tangga karena mereka panik, itu banyak yang keinjek-injek. Oh karena Justru dorong-dorongan gitu korbannya Kak karena ya. keinjek-injek, Bukan karena karena panik. gempanya. Bukan karena gempanya. Mungkin gempanya kecil, mungkin kayak lindu gitu ya, Ya mungkin mungkin berapa skala lindung Richter. agak-agak Ya, bikin panik, tapi yang terjadi, karena panik itu tadi nah makan malah korban. korbannya gara-gara keinjek. Itu ada beberapa kejadian kayak gitu. Waduh, kok bisa? Iya, 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 iya. Nah Iya. makanya Sayang penting untuk sekali. ngasih tahu, kenali bahayanya, kurangi Ulang lagi, iya resikonya. betul, baru. Nah, pakai Nah, iya, little iya, iya. out, kita bikin itu jadi asik. Nah, betul sekali. Jadi kolaborasi yang sangat unik nih Kak Devi ya, Kak Nanda ya. Pilihan Ya, katanya itu loh Kak. Jadi Ya, mudah kenapa? diingat gitu. Iya, Iya. betul. Jadi mudah diingat. Saya setuju dengan itu tadi. jadi Iya, iya, karena kira-kira caranya udah tahu kan menyenangkan. bencana apa? Gunung berapi bencana bukan. Nah, iya. Tapi kalau gunung berapi itu bendanya. Udah tahu nih, PS Gunung saya berapi 100 pasti. meletus bencana bukan. Kan, itu fenomena alam. Iya, tanya, Fenomena tanya, tanya, tanya. alamnya. Nah, kalau gunung meletus ada korban, bencana bukan. Nah, itu baru bencana. Bencana. Waduh. Karena ada Iya, korban iya, dan iya, juga iya, ada iya. kerugian. Betul sekali. Itulah kurang lebih Kak. Oh gitu. Jadi kalau bisa Kak Elmi simpulkan berarti kalau ada bencana yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan pertama adalah Kenali, at least, Bang. iya betul, kenali bahayanya itu dengan cara bisa eh, kenali lingkungan, paham lingkungan kita, bisa di Google Maps, bisa cari titik kumpulnya di mana dan lain sebagainya. Ya, Karena juga kan tiap bencana pasti penanganannya beda-beda Kak ya. ya. Terus Kalau kenali tanda-tanda bencananya. betul, tanda-tandanya kalau contohnya dari cerita tadi, kalau sudah ada gempa, terus tiba-tiba air Laut surut, bukannya kita malah senang Laut. ambil Bukan ikan ambil yang- ikan. Waktu itu orang masyarakat rebutan karena ikannya gelepar, bukan justru harus lari ke atas. Oh iya iya iya, karena harusnya menyelamatkan diri karena itu sudah tanda-tanda tsunami gitu ya. Betul. Oh iya Nah iya. ini kan Lalu, tsunami. Kalau tsunami itu kan harus lari ke atas gunung. Tapi Ah. kalau gunung meletus justru harus larinya kebalikannya harus lari. Iya betul. Itu Jadi makanya betul kenali nggak sama angka ya. Jadi kita harus bahayanya. mengenali tiap-tiap bencana dari setiap fenomena alam karena beda-beda pastinya gitu ya. Setuju. Dan yang itu tadi yang jangan lupa juga mulai dari sekarang deh, at least setelah acara ini selesai kita langsung ambil HP, scan semua satu-satu dokumen penting karena itu ya nggak ada lah paling 1 jam kayak gitu itu tinggal disimpan datanya diupload di cloud gitu kan sudah aman gitu ya. Nah, lebih aman kita ketika Betul, mencari nanti lagi. urusnya nggak ribet, betul sekali. Iya iya iya. Waduh, saya banyak sekali nih Kak dapat ilmu. Terima kasih banyak Kak Nanda. Waduh. Iya nih banyak juga yang bilang terima kasih nih. Iya, jadi dengan sharing-sharing sebentar ini tadi ternyata kita dapat ilmu banyak loh Kak Devi dari Kak Banyak Nanda sekali, ini. ya. Padahal hanya Betul. beberapa saja ini yang dibahas. Kok tapi rasanya saya kalau semakin lama kan semakin pintar ya dengan Kak Nanda ini ya. Nanti nilai saya makin tinggi nih nilai PS saya. nanti. Betul. Terima kasih banyak Kak Nanda. Atau mungkin Kak Nanda ada perlu lagi yang disampaikan himbauan bagi teman-teman kita di sini? Saya sih ya tadi saya kalau himbauan ke teman saya tuh pengen kenapa saya aktif di bencana karena saya pengen bahwa kita bisa menyelamatkan banyak jiwa di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau kita lihat tuh spiritnya Little Laut sama spiritnya bencana tuh sama-sama mau menjaga Indonesia biar kita bisa terus maju. Jangan gara-gara bencana kita udah mulai bangun tapi kita nggak antisipasi hancur lagi. Kita bangunnya pakai Little Laut tapi kita nggak siap bencana hancur lagi. Iya betul. Makanya adalah kok ada di sini kolaborasi dari keduanya bencana dan juga Read Aloud. Wow, mantap. Terima kasih banyak Kak Nanda atas waktunya. Wah, ini senang sekali nih kita dapat ilmu banyak. Tapi nih Kak Devi, Kak Nanda, kayaknya
supaya caranya makin seru nih. Gimana kalau kita ajak semua peserta di sini untuk tanya jawab sebentar, kita kuis sebentar. Kira-kira dari penjelasan. Kuis ya. Iya betul. Ada hadiahnya ya Kak ya? Apakah ini di sini nilai IPS-nya sudah naik semua nih? Kita mau buktikan sama-sama nih. Karena nanti di sini kita ada door prize ya Kak Devi ya. Apa nih Kak door prize-nya Kak? Door prize-nya kita teman-teman Sobat Retelot Ya. dapat buku, Kak. Nah itu yang sedang Oh iya, dipegang Pak Retelot Jules itu. ya. Ya. Asik tuh berarti. Betul, nah itu bisa. Nah ada buku Kenapa Uang Sakuku Selalu Kurang. Nah mantap itu nanti kita ada 3 Kak ya, betul ya? Betul, buku Ada uang 3 buah ya? Iya berarti Ya. nanti ada 3 peserta yang beruntung. Betul yang bisa menjawab kuis dari kita. Nanti akan kita kirimkan satu persatu buku tersebut dalam bentuk fisik gitu. Yuk Siap. sekarang coba bisa Kak ya yang mau bertanya. ya yang mau bertanya angkat tangan, raise hand bisa, nanti akan dipilih oleh admin kita. Siapa ya kira-kira? Wah itu ada satu tuh. Cuman satu nih. Yang Oke. lainnya? Ada yang angkat tangan? Di kolom chat ada, Kak. Di kolom chat ada Kak Amalia. Oh ini ada question, ada pertanyaan nih. Oh ini pertanyaan ya, jadi bukan kita yang nanya, tapi kita yang ditanya. Boleh nggak apa deh, kita jawab dulu ya Kak Nanda ya. Ya. Mau tanya Kak, menghilangkan trauma akibat korban bencana gimana nih? Wah bagus banget nih pertanyaan nih. Trauma akibat bencana, ya tadi belum sempat Oke. tercover. Silakan Dari Kak Kak. Amalia nih, kami kayaknya ini. Iya, kalau kita ngomong trauma, artinya kita sudah ngomong ke bencananya udah kejadian. Yang kita bahas hari ini kan ada kita preventif ya, supaya nggak jadi korban. Tapi menawarkan trauma akibat bencana kali ya, bukan akibat menjadi korban bencana. Nah itu sebenarnya sudah masuk ke levelnya psikolog atau psikiater. Mereka punya tekniknya. Yang pasti saya akan selalu bilang, di bencana itu selalu ada istilah trauma healing. Nah, trauma healing itu sebenarnya istilah yang perlu dilurusin, karena trauma healing itu nggak bisa sembarangan orang. Trauma healing itu hanya bisa dilakukan oleh psikolog atau psikiater, dan definisi trauma itu udah ada definisinya. Jadi kan kadang-kadang ada orang turun bencana, mau ngapain? Trauma healing. Emang kamu udah tahu dia trauma? Nah, jadi kalau dia sudah trauma, memang menurut saya harus harus di-refer ke yang sudah profesional, dalam hal ini psikolog dan psikiater. Karena kebetulan saya bukan psikolog dan psikiater, jadi saya nggak kompeten untuk ini. Cuman saya bisa bantu ntar. Kebetulan saya punya beberapa teman psikolog psikiater yang memang bergerak di bencana. Saya bisa bantu untuk membuka aksesnya ke sana. Oh, jadi langkah yang paling tepat untuk mengobati trauma itu tadi adalah dengan pergi ke orang yang berkompeten, yaitu Iya. psikolog atau psikiater seperti itu. Iya Kak, nih, ya? kayak Mbak Tetri ada yang ngomong nih, dukungan psikososial. Makanya kita nyebutnya dukungan psikososial, bukan trauma healing. Betul. Psikososial. Psikososial. Oke, terima kasih Kak Nanda, Kak Tetri atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Amalia. Nah, Ya, jadi kalau ditanya kami kemana, saya akan saya refer ke emang profesional. oke, betul saya juga setuju dengan itu. Jadi kita berikan ke orang yang lebih kompeten dengan bidangnya. Itu. Ini yuk kita coba lanjut ya ke question and answer tadi. Question and answer. Kuisnya tadi. Ini sudah ada banyak yang 3 angkat tangan loh, Kak. Iya ini sudah ada yang angkat tangan nih. Kita pilih siapa dulu nih Kak Devi? Wah, Kak ini Devi yang pilih deh. siapa? ya banyak sekali nih. Ada Siapa 3. nih? Boleh yang mau ikut angkat tangan ya. Ini sudah ada 3 nih. Kita Mungkin pilih yang paling siapa atas Kak ya, Devi? Yang paling atas Kak Novi Aewa dulu. Kak Novi, oke. Kak Novi, halo Kak Novi. Boleh open mic ya? Nih kita, Ya, Kak, halo mau Kak Novi, tanya, Kak. ketemu lagi nih kita. Hai Iya, Kak Elmi. iya Iya, boleh Kak Kak Nanda, Nanda. selamat siang, mau tanya. Mungkin Oke, pertanyaannya agak lucu ya, tapi ini beneran saya tanyakan karena terjadi di rumah. Maksudnya gini kan, ini kan lagi sering gempa nih, Kak Nanda ya. Nah, kalau di rumah saya ini kan kebetulan kecil, jadi furniture-furniturnya tuh juga nggak banyak. Nah, tadi misal ada bencana gempa, ini kan di rumah cuman ada 2 meja sih Kak, 1 meja kecil di ruang tamu sama meja makan. Nah itu nggak cukup untuk buat berlindung seluruh anggota keluarga saya yang ada 7 orang gitu. Nah apakah ada alternatif lain tempat berlindung kalau misalnya ada gempa?
bisa melindungi gitu sih Kak. Soalnya beneran membayangkan gitu Kak, tiba-tiba naudzubillah ya ada bencana itu, kemana lagi tempat berlindung paling aman untuk pertolongan pertamanya gitu sih. Terima kasih. Oke. Langsung dijawab ini Kak. Langsung Ya, dijawab boleh aja. silakan. Boleh langsung dijawab Oke. Kak Nanda. Jadi bencana itu kalau kita belajar dengan bagian tubuh manusia paling rentan itu adalah kepala. Kenapa kita perlu ngumpet di balik bawah meja? Itu sebenarnya kita lindungin adalah kepala kita yang pertama. Nah, tapi kalau memang kita nggak cukup mejanya, kita punya banyak alternatif untuk melindungi kepala. Minimal kalau misalnya kita dekat tempat tidur, pakai bantal, lindungin aja kepala kita. Kalau nggak bisa gini, Oh, iya, iya, kepala iya, iya, dilindungin yang bagian belakang. Jadi kalau lagi baca bukunya kita pakai, setidaknya kita meminimalisir ya, walaupun ini tidak ini, tapi kita yang penting kita berusaha melindungi kepala, entah pakai buku, entah pakai bantal, entah pakai apa yang memang bisa kita pakai. Misalnya Helm kita tuh, Kak. lagi Helm ember. lagi di dapur, misalnya ada pinggannya kita pakai lindungin kepala. Oh, iya, 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 iya. Jadi Betul, intinya betul, yang betul. digempa sebenarnya masuk meja itu adalah orientasinya melindungi diri kita dari kemungkinan ada misalnya lemari jatuh, atap yang rubuh dan lain-lain. Jadi orientasinya di situ Kak Novi. Jadi kalau memang nggak ada ini, intinya gimana caranya lindungin badan dan lindungi kepala. Paling pertama kepalanya. Oh, meskipun tempatnya kecil gitu, yang penting terlindung ya bagian Iya, anggota intinya kita. itu. Lindungi anggota badan kita, paling utama kepala kita. Betul. Oh, seperti itu. Jadi yang penting kalau saat ada gempa adalah kepala kita itu ya Kak yang perlu kita perhatikan betul-betul. Yang paling yang biasanya yang ideal dilakukan kalau memang nggak ada ini, biasanya bentuk posisi kita sujud, tapi tangan kita di belakang kepala. Oke. Jangan berdiri. Tangan kita di belakang kepala. I see. Gimana Kak Novi, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah Tidak terjawab. ya? Oke, semoga membantu. Terima kasih Kak Nanda atas paparannya. Wah, berikutnya nih ada pertanyaan apa lagi nih Kak Devi? Kita kembali ke pertanyaan aja Kak. Ini ada Kak Tetri nih, senior saya ini mau udah ya, boleh. Kak Tetri boleh, silahkan. Ini senior saya ini. Terima kasih Kak Helmi, Kak Devi, maaf belum hafal nih Kak Nanda. Salam sehat selalu, alhamdulillah. Amin. Pagi ini bisa ketemu arek-arek Surabaya. Tadi masih kurang medok tuh Mas Nanda. Ya, belum medok saya. Harus lebih lama di Surabaya. Kemarin di Semeru kurang lama Mbak Tetri. Di Semeru saya cuma sebentar kemarin. Kurang lama. Iyo, kemarin yang Semeru itu. Iya gini, kalau saya sih lebih kepada ingin bertanya tentang read aloud-nya, boleh nggak? Ini ada batasannya nggak pertanyaannya? Boleh silakan Kak. Boleh. Nggak, karena saya baru tahu dan baru join pagi ini, apakah Kak Yulis ya, ini kayaknya ya PJ-nya Surabaya ya? Atau siapa? Ya, betul, Kak Yulis. Apakah udah ada produk-produknya? Maksudnya ada videonya kah? Terus gimana caranya kalau kita juga ingin berkontribusi bareng-bareng, kan kalau kolaborasi kan lebih bagus ya. Tadi kan Kak Nanda udah sebut IRBI. Nah, kebetulan saya ngasuh guru sekolah. Pernah ngomong sama Mas Nandanya masih nyuekin nih Kak Julis. TK di Bandung sama TK di Cianjur, kayaknya menarik deh materi tadi. Kalau target audiensnya guru-guru selevel TK ya, bukannya TK lah. Itu sih. Nah, apakah udah ada yang bisa kita tonton atau ada manualnya atau apapun lah, sharing tentang ya, bukan tentang bencananya ya. Iya, retail lautnya Lebih ke retail lautnya. dengan bencana kan Anda, karena memang wilayah-wilayah yang saya sebut tadi kan masuk di IRBI tingkat tinggi juga kan Anda. Siap. Jadi saya mungkin share Kak Jules yang jawab kali ya di grup retail lautnya. Oke, itu aja kok. Silakan Kak Terima kasih Jules. Kak Tetri, silakan Kak Jules. Terima kasih Kak Tetri atas pertanyaannya. Iya, Read Aloud di Surabaya memang kami seperti kemarin, kami memang juga membacakan di TK Mutiara Bunda di area Surabaya Timur ya, dekatnya Suramadu. Seperti itu. Jadi kami
itu melakukan kegiatan bersama mereka. Jadi nggak cuma membaca juga gitu. Jadi sebelumnya ada games, terus kami membacakan nyaring, kemudian kami membuat baling-baling gitu ya, kincir angin gitu. Seperti itu. Jadi kalau produknya, maaf ya, karena saya juga suaranya kembang kempis gitu. Ya. Pelan aja, Mbak. Ya. Jadi kami melakukan di berbagai tempat sih, nggak cuma di sekolah aja. Seperti di panti asuhan, di tempat pemulung, juga di tempat seperti kayak rumah sakit, jadi membacakan anak-anak untuk anak-anak sakit seperti itu. Dan mungkin nanti kalau teman-teman dari Read Aloud Surabaya mau bantu jawab juga boleh. Jadi mungkin saya tambahin sedikit. Boleh. Kalau namanya produk itu kan ada 2 jenis ya Mbak Tetri ya. Yang pertama adalah buku Read Aloud-nya sama bagaimana cara melakukan Read Aloud-nya. Kalau buku Read Aloud-nya ini sebenarnya kalau dalam bentuk hard copy sebenarnya banyak. Kita punya beberapa rekomendasi buku-buku. Tapi kalau mau digital kami biasanya kerjasama sama Let's Read, programnya Asia Foundation. Jadi Mbak Tetri bisa buka, cari aja Let's Read. Nah itu ada buku-buku yang bisa di-download dan sifatnya bukan copyright tapi copyleft. Jadi boleh di copy, boleh di ini selama bukan untuk tujuan komersial. Nah kalau disebut tentang bagaimana produk yang tentang program, nah setiap Read Aloud, jadi kita sekarang sudah punya 73 komunitas di 70 kota, itu punya ini, kalau nanti Mbak Tetri buka di YouTube, mereka punya ini tampilan program-program mereka, dokumentasi. Nah itu bisa lihat juga contohnya. Tapi kalau misalnya memang teman-teman pengen belajar Read Aloud, bisa kontak ke Read Aloud yang ada untuk juga belajar cara-cara Read Aloud-nya. Kita bisa bikin kelas untuk bagaimana melakukan Read Aloud. Jadi share di WA group aja ya. Kalau di room chat takut hilang. Di WA group nanti di share bisa ya. kontak. Jadi ada Let's Read kalau ya, Kak Helmi, Kak Devi. Oke. Cuman masalahnya yang sekarang ini bahan Read Aloud tentang bencana baru ada SMONG. Saya lagi berpikir untuk lebih ancamannya lebih ada yang lebih bervariasi lagi. Benar. Sepakat kan Anda? Ayo kita bikin. Semoga dengan adanya acara ini jadi makin banyak nih tema bencana untuk Read Aloud kita semua. Siapa yang mau gitu ya? Siapa yang mau kontribusi nih? Yuk. Bisa banget. Literasi Cloud juga ada. Ya. Let's Read Literasi Cloud juga ada. Di Literasi Cloud yang tadi kita baca itu, yang SMONG itu dari Literasi Cloud. Programnya saya sudah buka itu Kak Nanda. Ya. Kenapa saya bertanya, jujur ini pertama kali, makanya benar-benar ikro ya, kalau istilah saya ikro benar di Aloud, apa sih Mas Nanda nge-share nih. Jadi aku join deh. Nanti kalau Mbak Tetri ini saya kasih tahu, ini salah satu mbahnya bencana di Indonesia. Jadi kalau mau belajar bencana di beliau tuh jagonya. Kamu udah jadi beneran udah punya tujuh. Waduh. Ada Gunung Krakatau katanya Kak Ageng. Gunung dia itu pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan. Kan gini, sebenarnya kita punya banyak buku tentang Gunung Krakatau ada, buku tentang jenis ancaman ada, tapi bukan konteks Read Aloud. Bukunya berat-berat. Makanya nih yang sebenarnya yang kita mau lakukan sekarang, kita mau mencoba melakukan inovasi bagaimana kita tadi seperti katanya Kak Helmi, kita belajar bencana tapi bahasanya ringan, caranya menyenangkan, simple, ringan. Nah ini yang sebenarnya yang perlu diperbanyak gitu. Iya, setuju. Kalau buku tentang bencana banyak, kalau ada yang pasti banyak pasti. Ini saya dan mungkin juga Mbak Tetri, kita siap kok ngasih buku-buku, tapi semuanya buku-buku kampus. Yang pasti orang-orang kalau mau belajar itu udah bosan duluan nih tebelnya buku nih. Iya. Ini di belakang saya ada berapa biji ya? Dengan adanya dibalut dengan Read Aloud ini, at least bisa menarik perhatian orang dan akan membuka peluang, membuka pintu. Oh, ternyata penting ya. Jadi dia akan secara otomatis belajar mengetahui sendiri dengan buka IRBI dan lain sebagainya. Nah, ini kalau mau ini ada namanya Sphere. Nih, ini saya dikasih Mbak Tetri kemarin. Tebalnya segini tuh. Waduh. Berat itu. Tapi benar Kak Helmi, kenapa saya punya ketertarikan lebih lanjut?
karena kan menjadi ringan tadi, dan Betul. saya kebetulan ngasuh TK, jadi kan kalau sejak dini tuh biasanya nempel, kayak Nah, anak iya. haji itu Golden kan age. nempel, gitu. Itu Iya. aja yang Ya melatar betul belakangi. betul. Siap. Ya memang Iya, sekarang iya, kita iya. memang perlu ngasih tahu bencana dengan cara enteng, Ya. sehingga Nah, yang betul. dari kecil juga udah masuk. Sudah aware, ya betul Ya. sekali. Kalau dari Karena- Ras atau dari teman-teman komunitas Read Aloud ada yang pintar bahasa Jepang, itu kan banyak video-video Jepang. Saya nggak ngerti sama sekali, tapi bagus-bagus loh itu. Iya. Wah, Iya, boleh tuh anak-anak dibantu kenapa? nanti ditranslate. Kita bisa ATM kan Anda, Iya, Ya. betul betul Bisa. betul. amati, tiru, modifikasi. Mm-mm. Ya. Oke, Banyak Mbak Tetrik ini masih banyak yang nanya nih. Mbak Ina Iya. belum nih. Ada Mbak Iya, tadi Ina, ada ada Kak Mbak Ina. Kak Ina, Iya, boleh tuh terima kayaknya kasih tuh. Kak Tetri atas pertanyaannya. Sama-sama. Iya, Kasih sama-sama. Mbak Tetrik. Iya, Mungkin Kak Boleh Mbak Ina tuh. pertanyaan terakhir Kak Devi ya. Nanti setelah itu kita lanjut ke games ya. Untuk kita pilih siapa nanti yang beruntung mendapatkan 3 buku tadi yang ditunjukkan oleh Kak Jules tadi. Jadi Boleh. tadi ada pertanyaan juga nih Kak Helmi. Hah? Ya? Kaila Najwa. Jadi tadi juga tanya rekomendasi judul buku lain tentang bencana selain Smong. Tadi sudah terjawab ya oleh Kak Iya, sudah Nanda. terjawab. Untuk Ya. sementara ini untuk yang Read Mewakili Aloud juga Smong ya. sudah. Iya, masih ada itu ya. Semoga aja kedepannya ada lagi. Nanti Ya, akan betul. ada buku yang dilaunchingkan baru lagi. Itu, Iya, kita betul. bikin aja ya. Betul. Ini untuk pertanyaan ada Kak terakhir Ina nih. dari Kak Kak Ina Ina ya. nih juga jago bencana. Iya. nih. Silakan Kak Ina, boleh. Ya, selamat siang Kak Nanda, Kak Helmi, Selamat siang, Kak Ina. Devi, Siang, dan Kak. teman-teman semua. Saya sebenarnya ini kan tema ini hanya untuk sosialisasi bencana melalui Read Aloud ya. Nah, Iya. saya ini awam dalam hal memberi Read Aloud saat musibah terjadi atau setelah musibah terjadi. Bagaimana mengkondisikan kapan dan bagaimana kita mulai menservis anak-anak untuk Read Aloud itu ketika setelah terjadi bencana gitu. Biasanya bagaimana di lapangan itu gitu. Kebetulan daerah sini saya belum pernah ikutan gitu. Baik. Oke, terima kasih. Boleh Kak Nanda mungkin bisa Ya, bantu jadi jawab. sebenarnya Read Aloud ini kalau kita ngomong bencana ini kan ada 3 fase ya kakak-kakak. Ya. Ada pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana. Ini yang kita bahas barusan ini sebenarnya penekanan saya di pra bencana karena sekarang orientasinya adalah pengurangan risiko. Tapi sebenarnya Read Aloud itu bisa dipakai juga di saat tanggap darurat. Saat tadi yang saya bilang psikososial. Jadi misalnya ternyata anak-anak itu harus di pengungsian. Nah, kita bisa bikin kegiatan kayak Read Aloud di pengungsian buat anak-anak dan orang tua. Nah, kapan dipakainya? Pertanyaan Kaina, yaitu sebenarnya kita yang menyesuaikan dengan kondisi mereka. Jadi kita memang ketika di tanggap darurat, biasanya kan kita juga belajar bagaimana kita memahami situasi. Nah, kalau Read Aloud ini orientasinya Kaina, senternya itu justru yang dibacakan. Jadi bukan kita yang menentukan kapan dibacakan, tapi kita perlu tahu kapan mereka yang mau dibacakan. Mau bencana atau nggak bencana, senternya Read Aloud itu adalah yang dibacakan. Jadi kalau orang tua membacakan ke anak, senternya anaknya. Jadi ketika bencana juga itu. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang tepat, biasanya kalau di bencana kan kita akan ada waktu di mana anak-anak memang waktu bebas dan senang lah ya. Biasanya itu sore tuh. Sore jam 4 sampai menjelang maghrib itu biasanya waktu anak-anak senang-senang. Jadi kita pilih ini. Atau kalau Read Aloud, kalau non bencana biasanya dilakukan di bedtime story. Waktu menjelang tidur bisa aja malam-malam kita di pengungsian di bawah tenda, malam-malam menjelang anak-anak tidur kita bisa bacakan itu, habis itu mereka bisa tidur. Nah, jadi kalau di konteks bencana itu ya kita bisa lakukan di 2 waktu itu sih menurut saya kayaknya. Oh iya. Gitu. Ya, terima kasih. Boleh saya titip pesan untuk Bu Tetri? Ya, silakan. Boleh, Ya, silakan. Bu Tetri, saya pengelola Taman Bacaan Anak-anak di Bekasi, Rumah Baca Jati Bening. Jadi kalau Ibu ingin tahu tentang video-video membacakan cerita, bisa di-search Ibu membacakan cerita. Di situ saya sudah buat 12 video dengan buku yang beraneka ragam untuk 3 sampai sekitar 10 tahun. Silahkan Terima kasih kalau banyak, Mbak untuk Ina. diperkenalkan ya pas kepada banget nih. guru. Biasanya ditonton bersama, Bu. Ditonton bersama terus ada diskusi. Terima kasih banyak. Ya. Nanti di-share di WA ya, Bu ya. Oh iya, iya. Terima kasih.
Terima kasih Kak Nanda, Kak Helmi, dan Kak Terima Devi. Terima Kak Ina. kasih Kak Ina, terima kasih banyak. Wah, jadi banyak koneksi nih dari acara ini. Banyak manfaatnya. Betul, betul, betul. Yuk sekarang kita mulai gamesnya ya. Kita mau bagi-bagi nih buku tadi yang dipegang sama Kak Jules. Siapa yang siap nih untuk sabar nih, menjawab? Kak. Sabar Siapa yang ini. siap untuk menjawab pertanyaan? Boleh siapa saja. Raise hand ya, nanti akan kita spotlight, akan kita ajak sharing-sharing, tanya-tanya di sini. Siapa ya? Masa nggak ada nih? Pada takut semua ya? Pertanyaannya Oh itu ada Pertanyaannya tuh. Ada. Pertanyaannya mungkin dari Kak Nanda, nanti boleh terserah dari penjelasan Kak Nanda tadi. ya. Oh, oke. Ini ada Amalia. Saya izin spotlight ya. Oke. Pertanyaan dari saya, Kak, ya. Ya, boleh dari Kak Nanda. Boleh Kak Amalianya di spotlight Tiga ya. ya. Satu dulu ini yang pertama. 3 pertanyaan. Kak Amalia satu ya, dulu. untuk satu-satu tiap orang. 3 pertanyaan, satu-satu tiap orang. Tapi kalau misalnya nggak benar, bisa pindah ke yang lain ya. Iya, boleh gitu. Nah, Dari jadi Kak Amalia dia dulu. dapat kalau benar jawabannya ya. Betul dong, supaya nilai IPS-nya sekalian naik. Yuk boleh Kak Amalia, open mic-nya ya. Boleh, silakan Oke, Kak Kak Nanda. Amalia. Mm-mm. Kalau kita lihat tadi cerita Smong, itu cerita tentang apa? Dan apa tanda-tandanya? Silahkan Kak Amalia, cerita tentang apa dan apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya sewaktu air surut. Ya, Air cerita surut. tentang apa dulu? Cerita tentang apa itu? Naga laut. Tsunami. Cerita tentang tsunami, tanda-tandanya? Betul. Tanda-tandanya ketika air surut, kemudian kita harus lari ke atas bukit. Air laut surut itu setelah ada apa? Apakah hanya air surut? Gempa. Jadi ada gempa, terus air surut ya. Oke, Gimana Kak Kak. Nanda? Apakah betul jawabannya? Benar itu. Oke. Jadi cerita tentang tsunami, tanda-tandanya ada gempa dan air laut surut. Iya, tepat sekali. Terima kasih Kak Amalia, hebat. Nanti admin bisa menghubungi Kak Amalia ya, supaya nanti bisa diminta kontaknya untuk dikirim segera bukunya. Oke, terima kasih Kak Amalia. Good, thank you. Ya, siapa nih? Ada Kak Vini Alsya Pekanbaru. Oh, ada kafe ini. Iya, Oke. boleh silakan Kak Vini. Boleh di Pekanbaru ya. Ini saya akan bikin pertanyaan kaitannya sama Pekanbaru. Wah, boleh. Nah, jadi Silakan Kak Vini. Kak Kak Vini. Vini kan Anda ditanyakan. pertanyaannya, Nanda. Ya, Jadi boleh, pertanyaannya gini, saya pengen tanya ke Kak Vini, mana di antara 3 ini yang bukan bencana? Jadi ada di sini ada 3, mana yang bencana, mana yang bukan. Oke, ini Kak Vini ya. Iya. Yang pertama gunung berapi, yang kedua gempa, yang karena ini Pekanbaru, yang ketiga kebakaran hutan. Ulang lagi Kak. Nah, Ada Ada 3 apa nih tadi? ya. Ada 3. Ada gunung berapi, Berapi, ada gempa, gempa, ada kebakaran hutan. kebakaran hutan. Yang mana yang Pertanyaannya? bencana, mana yang bukan? Mana yang bencana, mana yang bukan? Oke, silakan Kak Vini. Yang bukan gunung berapi, yang bencana kebakaran. Satu lagi tadi gempa ya? Gempa. Ya. Gempa Kebakaran bencana. hutan dan gempa ya. Ya, Kenapa gunung berapi bukan bencana? karena bisa saja dia tidak menimbulkan korban jiwa ataupun kerusakan, menimbulkan korban. Ya karena dia bisa aja meletus atau nggak meletus ya. Iya. Kan betul. gunung Karena hanya berapi. itu bendanya ya. Saja tidak aktif gunung berapinya. Enggak, gunung berapinya aktif, tapi dia bisa jadi meletus atau nggak meletus. Jadi saat itu Iya. dia nggak meletus. Oke. Iya. Nah, kalau gempa, bencana bukan? Bencana Kalau nggak ada korban, tidak. jadi gempa bencana bukan? Ayo. Prank. Yang mana ya? Oke, jadi gempa apa dong? Eh, Tadi kita nyebutnya fenomena alam. fenomena alam.
Kalau Iya, di Bro. sini bencana alamnya seringnya kebakaran, Pak. Nah, yang terakhir itu kebakaran hutan tadi saya bilang. Iya. Kenapa saya bilang kebakaran hutan? Karena saya berapa tahun terakhir ini saya ke Pekanbaru sama ke Palembang sama Jambi, itu urusannya asap mulu. Iya. Asap kebakaran. Kebakaran di Betul, sini betul. sering kebakaran, Kak, di sini. Nah, kebakaran hutan bencana bukan? Bencana. Kenapa? Karena dapat menimbulkan korban kebun ataupun Iya, karena hutannya udah kebakar. Ada kerugiannya hutannya kebakaran kan? ya Nah, makanya karena ada kerugian, makanya dia disebut Bencana. Tapi kalau nggak ada kerugian, nggak ada korban, dia nggak disebut. Bencana. Hanya Bencana. disebut fenomena alam. Jadi yang tadi saya bilang gunung berapi, gempa sama kebakaran hutan, yang bencana yang mana, yang nggak bencana yang mana? yang bencana alam kebakaran hutan, yang fenomena alam gempa dan Gunung Merapi. Gunung berapi adalah bendanya. Oke. Gimana kan Anda betul? Ya, Betul jadi harus bisa sekali. bedain ya benda, fenomena sama bencana. Iya betul sekali. Thank you Kak Vini. Wah, dapat lagi nih satu nih. Nanti boleh ya admin menghubungi Kak Vini ya untuk dimintai infonya. Yang terakhir nih ada Rahmi Sofyan. Halo Kak Rahmi Sofyan, lo hilang mana tadi? Barusan ada tadi. Rahmi Sofyan, apakah Sofyan. Hadir. Ya, Kak. tadi Saya hadir sekarang tidak hadir? ya sudah. Hadir, Kak. Bisakah Hadir tuh, di Kak. spotlight? Hadir. Rahmi Sofyan. Ada ya? Ada, Kak. Ya, coba boleh di spotlight nanti. Nah, itu. Silakan Kak Nanda pertanyaannya kepada Oke. Rahmi Sofyan. Saya pertanyaan yang terakhir ya. Hmm? Tadi kan kita ngomong Surabaya. Surabaya itu tadi saya bilang tuh ada 6 bahayanya, ancamannya. Coba sebutin 3 aja. Nah, bisa nggak ya? 3. Makasih, Kak. Silakan. Sama-sama. Ya, tadi ada cuaca ekstrim, puting Betul. beliung ya. Heeh. Kemudian kekeringan, tanah 2, longsor. 2, tanah longsor. 3. Nah, gimana Kak Nanda betul? Benar, ada Betul cuaca sekali. ekstrim, ada kekeringan, ada tanah longsor, ada gempa, ada Banjir. banjir sama ada Banjir dan kebakaran. Kebakaran. Iya betul sekali. Oke, thank you Kak Rami. Wah, kayaknya udah pada sangat memperhatikan nih dari penjelasan kita tadi. Oke, thank you Kak Rahmi. Nanti admin bisa menghubungi ya, dihubungi Kak Rahmi untuk diminta infonya. Oke, terima kasih semuanya. Wah, seru banget nih Kak, dan gak kerasa waktunya. Kita tadi udah ketemu sudah 1,5 jam loh, hampir 1,5 jam. Kita mulai jam Terasa. Kita malah di sini. Iya, betul sekali. Nggak kerasa gitu karena saking asyiknya kita sharing-sharing bersama Kak Devi dan Kak Nanda di sini. Dan juga bencana. Betul sekali, dan yang pastinya dengan tema yang sebenarnya berat sih dengan tema bencana ini, tapi dengan balutan read aloud yang kita coba sampaikan dengan cara sharing bersama, ternyata kita bisa dapat banyak sekali ilmu yang dari pertemuan kita hari ini. Seperti Yang paling itu. penting kuncinya satu Ya? di read aloud, menyenangkan. Begitu ya Kak Nanda ya? Betul sekali. Menyenangkan. Bikin menyenangkan. Mengetahui karena- sesuatu itu tidak harus susah, nggak harus berat. Bisa Betul. dibikin asik. Iya betul, saya setuju dengan itu, sangat setuju. Buktinya tadi yang saya awalnya di sini apa ya, belum terlalu aware dengan bencana. Yang awalnya kalau dengar kata bencana itu takut, panik dan lain sebagainya. Karena dengan adanya acara ini, dengan balutan read aloud, semuanya jadi lebih mudah dicerna istilahnya seperti itu, dan akan lebih gimana ya, gampang nempel gitu loh di benak kita tentang itu tadi apa. Kenali bahayanya, terus kurangi resikonya. Itu. Juga ceritanya itu bahasanya juga bahasa ramah anak Kak. Betul sekali. Oleh karena itu jadi lebih mudah dicerna, bukan hanya untuk anak, untuk orang dewasa pun juga nggak menutup kemungkinan gitu ya. Ya. Betul sekali. Tapi sayang sekali nih Kak, waktu kita di sini terbatas. Jadi ya sepertinya kita harus berpisah dulu ya. Nanti mungkin bisa menghubungi. Tadi ada kalau nggak salah di share kontaknya sama Kak Indah ya. ya. Fansnya.
Ya, games tadi yang Hmm? Epic Games tadi pemenangnya itu ada 3, Kak Amelia, Ya betul. betul. Kak Amelia, Kak Rahmi, Hmm? sama satunya tadi Kak. Ini. Ya, Ini betul. ya, betul. Jadi nanti bisa dikontak ya untuk Kayaknya ada mendapatkan. lagu asik nih yang terakhir. Wah, ya sepertinya sudah nggak sabar nih Kak Nanda. Iya betul, karena ini kan acara kolaborasi antara apa itu penanggulangan bencana dan juga Read Aloud. Tadi kan sudah tuh saya coba hibur teman-teman di sini dengan lagu bertemakan bencana. Di sini berikutnya saya akan coba nyanyikan juga jingle dari Read Aloud yang berjudul Read Aloud Yuk yang diaransemen oleh Wildan Sopian. Seperti itu. Nanti boleh ya yang hafal boleh ikut nyanyi. Maaf Oke. Kak Helmi, Ya, apa lagu tadi bencana itu ada rekamannya nggak? lagu Di sini kan saya taman bacaan Ya. anak-anak gitu biar bisa diajarin. lagu yang aslinya ya, seperti itu maksudnya. Ya, yang tadi Ada kok. boleh di WA grup dong. Oke, nanti bisa di-share ya di Ya. WhatsApp grup ya. Nanti Ya. bisa bantu Terima kasih Ada kok. sebelumnya. Oke, sama-sama. Ya, lagu Read Aloud ini juga ada kok. Nanti mungkin mau dinyanyikan juga. Iya, Oke. terima kasih. Sama-sama. Saya mulai ya. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa. Cara menyenangkan penuh cinta ulang. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa. Menyenangkan penuh cinta. Refnya read aloud, bacakan sesering, read aloud. Manfaatnya bukan main, read aloud, read aloud. The more you read, the more you know, the more you know. For the smarter you grow. Dari awal ya. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa. Cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan dari sesering mungkin. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, read aloud. The more you read, the more you know. The more you read, the more you know, and the more you know. For the smarter you grow. Yeay, thank you everyone. Terima kasih sudah menghadiri acara pada pagi hari ini. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Terima kasih juga kepada Kak Nanda, Kak Devi, dan seluruh jajaran panitia yang sudah membuat acara ini bisa terlaksana dengan lancar. Dan semoga pertemuan kita hari ini bukan menjadi pertemuan terakhir ya. It's not a goodbye, it's a see you again. Waduh. Semoga Makasih. ketemu lagi ya di kesempatan berikutnya. Amin. Bye bye everyone.